Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sekarang malam yang ke-7. Apa faedah malam ke-7? Ada yang tahu? Ya, nanti tanya aku Ustaz ya. Kenapa bulan Ramadan itu di depannya ada suci Ramadan? Kenapa? Kenapa bulan suci Ramadan? Kenapa nggak ada bulan suci Muharram? Nggak ada kan kayak gitu kan? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Syahrul Ramadan allazi unzila fihil, karena diturunkannya Al-Quran. Kemudian kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Kenapa? Karena ada ampunan Allah yang maha besar. Kemudian apa? Karena ada pahala yang dilipat gandakan. Kemudian apa lagi? Karena ada peluang menjauhkan dari setan. Dan karena yang terakhir, waktu siang dan malamnya diijabahkannya atau dikabulkannya doa. Kenapa kita sering khataman tuh? Kata itunya apa? Mumpung kan sebelum berbuka puasa katanya sering diijabahkannya doa-doa kita. Ini dijamin di dalam Al-Qur'an ayat setelahnya, ayat 183 Al-Baqarah. Ada yang tahu bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian ditafsirkan oleh hadis Nabi yang berbunyi, salah satun la turaddu da'watuhum. Al-awal al-imamul adil was-shaim hatta yuftar wad da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang doanya diijabahkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada apa? Orang yang berilmu, yang adil. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang terakhir, doa orang yang terzolimi. Ini ada sebuah kisah. Ini bukan kisah di zaman Rasul atau bukan di zaman sahabat. Ini kisah real kehidupan saya pribadi. Ada yang tahu pesantren teknologi informasi dan komunikasi? Ada? Siapa yang mau ke sana? Ini sekalian promosi ya. Enggak, saya anjurkan. Kalau ingin ke sana, kalau emang gak mau lanjut S1, mending kalau kesananya sehabis ngabdi. Karena apa? Karena kalau habis kelas 6 ke sana, nanti ilmunya nggak dipakai, nanti hilang. Ini saya alami soalnya. Ya. Di sana gampang kok. Di sana cuman 2 juz doang. Kan kalian udah lewat. Juz 1 sama juz 30. Itu dulu waktu zaman saya. Nah, singkat cerita, dulu kan ini tentang doa ya. Dulu tuh saya soleh banget. Enggak, bukan soleh banget, tapi soleh lah. Soalnya apa? Setiap habis sholat atau setelah sholat duha atau tahajud, karena kan di sana ada program kalau yang wisudawan terbaik atau nilai terbaik yang berprestasi itu dapat dikuliahkan ke yang saya kuliah kemarin tuh, namanya Institut Teknologi PLN yang diletak di Jakarta Barat, Cengkareng. Nah, itu full beasiswa, dapat uang saku malah. Nah, singkat cerita kan saya selalu doa, ya Allah, saya pengen
dapat beasiswa di kampus itu ya Allah. Itu saya lakuin setelah sholat ba'diyah. Dulu saya rajin sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Nggak percaya ya? Nah, kemudian lulus dari petik. Ternyata saya tidak dapat beasiswa dari situ. Ya, kasihan. Tapi setelah saya mengabdi di sini, kan saya ngabdi di sini setahun di sini. Nah, habis dari itu dapatlah beasiswa dari salah satu bunda kita, Bunda Erida. Dapat dikuliahkan di ITPLN yang tadi itu kampus itu. Nah, intinya apa? Intinya berdoa. Insya Allah dikabulkan, walaupun tidak kita doa sekarang, besoknya nggak bakal dikabulkan. Mungkin bisa lain hari atau lain tahun. Ini saya yang merasakan pribadi ya. Makanya saya minta doa sekarang ya. Semoga tahun ini bisa lulus. Oke, di tausiah kali ini atau kultum kali ini kita akan membahas, itu mungkin sebuah prolog aja. Amalan-amalan yang makruh dilakukan di bulan puasa Ramadan. Mungkin menurut kita itu amalan yang biasa aja, tapi Allah tidak suka. Yang pertama ada apa? Ada tidur yang berlebihan. Tapi Ustaz, kan ada hadis yang bunyinya apa? Naumus shaim atau niyamus shaim ibadah. Enggak boleh gitu. Itu lihat dulu perawinya siapa itu? Itu siapa perawinya? Sulaiman bin Namr an-Nahai. Itu hadis menurut para ulama itu hadis maudhu, hadis yang lemah karena perawinya adalah seorang pendusta. Makanya itu nggak boleh dijadikan patokan bahwa tidur itu adalah ibadah. Tapi kita isi dengan apa? Dengan banyak sholat sunnah. Sholat tarawih berapa rakaat di sini? 11. Turun jauh pas waktu saya zaman santri. Dulu berapa? Ada yang tahu? Ada dulu pernah 23 rakaat. Satu rakaatnya itu satu halaman. Sekarang berapa? Cuman setengah halaman doang. Bayangin, 23 rakaat. Satu hari satu juz, itu kelar sampai jam 10 atau jam setengah 10, jam 9 lewat lah. Banyak-banyak membaca Al-Quran atau tadarus. Coba angkat tangan siapa yang udah 30 juz. Kemudian amalan yang makruh yang kedua yaitu apa? Berkumur-kumur atau terlalu sering berinteraksi dengan air. Bahkan ada yang mengatakan ulama bahwa berkumur-kumur atau bersikat gigi pas zuhur itu bisa membatalkan puasa. Makanya kalau mau wudhu itu yang rukun-rukunnya saja. Apa rukun-rukun wudhu? Yang satu apa? Niat, membasuh muka, telapak tangan sampai siku, membasuh ke kepala. Yang terakhir kaki, membasuh kaki sampai yang terakhir sebenarnya boleh berkumur-kumur asal jangan terlalu berlebihan, takutnya nanti ada yang ketelan. Ya kan nggak tahu kita lagi kumur-kumur, tiba-tiba ada teman kita dorong kan, siapa tahu keselakan, kan bisa batal itu. Makanya ambil yang rukun-rukun wudhunya saja. Kemudian yang terakhir ada, ini mungkin nggak dialamin oleh para kaum lelaki. Ini adalah mencicipi atau mengecap masakan. Nah, nanti kasih tahu nih ibu-ibu kalian nih. Tapi kasih tahunya yang lemah lembut. Kayak lagi masakan tiba-tiba, biasanya kan ibu-ibu kan ini kan pakai sendok gitu. Kurang asin ini. Ya itu makruh. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh.
itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah asal kata dari makruh? Karihayak, rohu, karhan, makruh, makruhan. Artinya dibenci atau tidak disukai oleh Allah taala. Udah ya? Ya mungkin cukup sekian. Semoga kita bisa istiqomah menjalani ibadah puasa. Belum ada yang mokel kan? Atau godin? Ya, kalau ada yang mokel, bocotin aja, wah monyet kelaparan gitu. Ya monyet kelaparan, kan mokel, monyet kelaparan. Nah, kalau ada yang ikut sahur, tapi jam 12 makan, nah, gituin aja, mokel, monyet kelaparan. Ya semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naqtadim bil hamdalah, alhamdulillah. Akrabatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.